terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indira Ferdiani, NIM 478. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi saya dari minggu ke-5 sampai minggu 7. Yang pertama yaitu mengenai derivatif valuta asing. Derivatif valuta asing itu sendiri yaitu sebuah perjanjian penukaran, pembayaran atau kontak bilateral yang nilainya berasal dari produk turunan. Nah, keuntungan dan peluang dari derivatif valuta asing itu sendiri yaitu sangat bergantung pada spot market. Nah, uniknya dari derivatif valuta asing itu yaitu bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi. Nah, derivatif valuta asing ini dapat dikatakan sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat melindungi nilai atau harga saham dari perusahaan tersebut dari kerugian kemudian hari. Nah, yang bisa ditimbulkan adanya akibat kerugian dari sisi perusahaan yang mengakibatkan turunnya nilai harga saham dari perusahaan tersebut. Nah, apa saja sih contoh dari derivatif valuta asing itu sendiri? Yaitu sebuah kontrak keuangan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih yang dibuat berdasarkan perjanjian penjualan atau pembelian aset atau komoditas tertentu, baik itu logam mulia, mata uang, obligasi, saham, dan masih banyak lagi. Nah, minggu ke-6 ini menjelaskan mengenai hubungan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, yaitu sebuah naiknya tingkat suku bunga menyebabkan meningkatnya tabungan masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar sangat berkurang. Hal ini menstabilkan perekonomian, terutama menstabilkan tingkat inflasi. Dengan demikian nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain dapat meningkat. Nah, dampak dari ketiga hubungan tersebut yaitu negara yang memiliki perekonomian stabil akan mempermudah bagi negara tersebut untuk maju dan berkembang. Kestabilan ekonomi juga sebagai cerminan bahwa pemerintah mampu mengendalikan perekonomian negara tersebut, dan demikian akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat dan secara otomatis tingkat pengangguran pun berkurang. Nah, minggu ke-7 yaitu membahas mengenai mengelola exposure transaksi. Mengelola exposure transaksi yaitu menggambarkan keadaan di mana kinerja perusahaan terpengaruhi oleh variasi nilai tukar mata uang, yaitu ekspor transaksi, ekspor ekonomi, dan exposure translasi ekspor. Dari tiga jenis ekspor transaksi itu untuk dapat mengurangi tingkat exposure, organisasi multinasional harus dapat memantau seberapa besar transaksi mereka terkena perubahan nilai tukar untuk menetapkan pendekatan yang akan digunakan untuk menghadapi keadaan di kemudian hari. Nah, beberapa perusahaan multinasional company melakukan ekspor transaksi untuk memperkirakan lebih baik arus kas masuk dan arus kas keluar dan membuat keputusan yang lebih baik tentang jumlah pembiayaan yang mereka perkirakan. Banyak perusahaan multinasional menggunakan lindung nilai selektif di mana setiap jenis transaksi dianggap independen. Multinational company dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak berjangka mata uang asing untuk melindungi hutangnya. Ini juga dapat menggunakan teknik lindung nilai pasar uang, di mana multinational company meminjam mata uang negara asalnya dan mengubah hasil mata uang asing yang diperlukan di masa depan. Dan akhirnya multinational company dapat membeli opsi panggilan mata uang asing. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Widya Wulandari dengan NIM 2019-210479. Di sini saya akan menjelaskan tentang foreign exchange devaluation. Perubahan nilai tukar mata uang asing menjadi perhatian bagi perusahaan multinasional yang menggunakan mata uang asing dalam beberapa transaksi. Perubahan nilai tukar atau volatilitas mata uang asing dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Arus kas bersih dan nilai pasar. Praktis di industri, khususnya manajer keuangan, harus memahami penggunaan prosedur lindungi nilai yang tepat. Dan untuk bab selanjutnya yaitu tentang hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar.
yaitu transaksi perdagangan internasional melibatkan suatu negara dengan negara yang lain dan menjadikan negara-negara di dunia menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar negeri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Perubahan nilai tukar mata uang juga berdampak pada apresiasi dan apresiasian mata uang. Apresiasi merupakan kenaikan nilai tukar negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain. Sedangkan depresiasi mata uang adalah penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang negara lain. Inflasi yang dimakna sebagai kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki hubungan erat dengan nilai tukar. Perubahan laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Maka inflasi merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perubahan nilai tukar. Dan selanjutnya bab terakhir yaitu MNC dapat memilih untuk melakukan lindungi nilai atas sebagai besar risiko transaksi atau melakukan lindungi nilai secara selektif. Beberapa perusahaan multinasional melakukan lindungi terhadap sebagai besar eksposur transaksi mereka untuk memperkirakan lebih baik arus kas masuk dan arus kas keluar dan membuat keputusan yang lebih baik tentang jumlah pembiayaan yang mereka perlukan. Banyak perusahaan multinasional menggunakan lindungi nilai selektif di mana setiap jenis transaksi dianggap independen. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vicky Satria dengan NIM 2019-10492. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional pada minggu kelima, 6, dan juga 7. Yang pertama adalah mengenai Foreign Exchange Derivative. Derivatif sendiri merupakan sebuah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Yang nantinya kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Derivatif sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu seperti kontrak berjangka, kontrak forward, dan juga kontrak opsi. Nah, selanjutnya, dikarenakan ada fluktuasi nilai tukar yang berpotensi mempengaruhi profitabilitas, arus kas bersih, dan juga nilai pasar perusahaan, maka perusahaan MNC ini mencoba untuk melakukan taktik lindung nilai atau hedging dengan menggunakan atau pada pasar forward, pasar berjangka, maupun pasar opsi. Baik, itu saja. Selanjutnya adalah materi mengenai hubungan antara inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar, yang dimana transaksi perdagangan internasional melibatkan suatu negara dengan negara yang lain, dan menjadikan negara-negara di dunia menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar negeri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Perubahan nilai tukar mata uang juga berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang, serta adanya inflasi yang dimaknai sebagai kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus, merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki hubungan erat dengan nilai tukar. Perubahan laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional, maka inflasi merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perubahan nilai tukar. Menurut teori PBB, nilai tukar merespon perbedaan tingkat inflasi aktual negara selama periode tertentu. Namun karena tingkat inflasi yang sebenarnya tidak diketahui sampai periode terakhir, mereka tidak dapat digunakan untuk mengantisipasi bagaimana nilai tukar dapat berubah pada periode tersebut. Lalu materi yang terakhir adalah mengenai mengelola exposure transaksi, yang dimana
perusahaan MNC ini dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atau hedging. Beberapa perusahaan MNC atau perusahaan multinasional melakukan hedging atau lindung nilai terhadap sebagian besar eksposur transaksi mereka untuk memperkirakan lebih baik arus kas masuk dan juga arus kas keluar, serta membuat keputusan yang lebih baik tentang jumlah pembiayaan yang mereka perlukan. Banyak perusahaan multinasional menggunakan lindung nilai ini, di mana setiap jenis transaksi dianggap independen. MNC dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak berjangka mata uang asing untuk melindungi hutangnya. Ini juga dapat MNC juga dapat menggunakan teknik lindung nilai pasar uang, di mana MNC meminjam mata uang sebagai uang negara asalnya dan mengubah hasilnya menjadi mata uang asing yang diperlukan di masa depan. Dan MNC dapat membeli opsi panggilan mata uang asing. Lindung nilai opsi mata uang ini memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan ringkasan lindung nilai lainnya karena tidak ada opsi yang harus dilakukan. Namun MNC harus membayar mahal untuk mendapatkan pilihan mata uang. Jadi fleksibilitas ini ada harganya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Fitra Amelia Restarinda dengan nomor induk mahasiswa 2019-210-506. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai derivatif valuta asing, penentuan nilai tukar, dan juga mengelola eksposur dalam transaksi. Yang pertama ada derivatif valuta asing. Nah, perusahaan MNC sendiri ini umumnya menggunakan pasar spot dan juga pasar forward untuk bisa melakukan transaksi internasional. Nah, untuk keperluan lindung nilai atau hedging ini, perusahaan MNC menggunakan yang pertama ada currency future and forward, yang kedua ada currency option, yang ketiga ada currency swap. Lalu untuk transaksi derivatif ini menggunakan FX forward, par forward, domestic non-delivery, FX swap, cross currency swap, interest rate swap, dan juga FX option. Dan yang terakhir ada call spread option. Nah, untuk tujuan perusahaan MNC sendiri ini melakukan transaksi derivatif adalah utama kegunaannya adalah dengan mengalihkan resiko ataupun mengambil suatu resiko yang dimana tergantung apakah posisi sebagai hedger ini atau spekulator. Nah, apakah transaksi lindung nilai itu? Transaksi lindung nilai ini adalah teknik untuk bisa mengantisipasi kerugian yang timbul akibat fluktuasi pada nilai tukar. Nah, untuk teknik untuk mengantisipasi kerugiannya ini sendiri timbul akibat fluktuasi pada nilai tukar. Nah, transaksi lindung nilai ini merupakan perjanjian yang sudah berkembang dalam praktik perbankan dan dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama yang tunduk pada ketentuan buku nomor 3 KUH Perdata. Lalu untuk keuntungan perusahaan sendiri melakukan hedging atau lindung nilai adalah dengan melakukan hedging, berarti perusahaan itu tidak akan dipengaruhi lagi oleh fluktuasi nilai tukar yang terjadi pada pasar. Sehingga dengan demikian, perusahaan akan dapat menetapkan secara lebih akurat anggaran perusahaan yang selanjutnya dapat bermanfaat dalam penetapan strategi dan kebijakan pada perusahaan. Lalu untuk faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hedging sendiri adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hedging ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini seperti tingkat suku bunga dan juga nilai tukar. Kemudian ada beberapa faktor internal seperti market to book value, liquidity, leverage, growth opportunity, and financial distress. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan pada nilai tukar. Nah, nilai tukar sendiri ini mengacu pada daya beli mata uang satu negara terhadap mata uang negara lainnya. Dengan kata lain, kita dapat menghitungnya dengan membagi jumlah mata uang yang Anda miliki dengan jumlah mata uang yang Anda ingin tukarkan. Nah, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kurs atau nilai tukar? Yang pertama ada tingkat inflasi, dan yang kedua ada kebijakan pemerintah, dan yang ketiga ada perbedaan tingkat suku bunga, dan terakhir ada aktivitas neraca pembayaran dan juga ekspektasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengantisipasi pergerakan nilai tukar?
Yang pertama ada spekulasi bank berdasarkan apresiasi yang diharapkan, dan yang kedua ada spekulasi bank berdasarkan depresiasi yang diharapkan, dan yang terakhir ada spekulasi oleh individu. Nah, lalu apa saja sistem nilai tukar? Nah, sistem nilai tukar ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kurs tetap, yang kedua ada kurs mengambang terkendali, dan yang ketiga ada kurs mengambang bebas. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai tentang mata uang telah mengatur kewajiban penggunaan rupiah pada setiap transaksi yang ada di Indonesia. Lalu untuk teori penentuan nilai tukar ini lebih ditekankan pada pandangan sisi perdagangan internasionalnya dalam melakukan neraca pembayaran. Nah, namun akan tetapi ini dengan berkembangnya pasar keuangan global dan juga liberasi keuangan di banyak negara, teori ini kemudian berkembang lebih menekankan pada sisi transaksi modal dalam neraca pembelian atau pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengelola exposure pada transaksi. Nah, dalam manajemen exposure transaksi ini ada menjelaskan mengenai teknik operasional. Yang pertama ada netting exposure, yang kedua ada lead and lag, yang ketiga ada transfer pricing. Nah, selanjutnya ada instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini yang pertama ada forward and future market hedge, di mana lindung nilai forward valuta ini melibatkan pertukaran satu mata uang dengan kurs tetap pada beberapa waktu di masa depan untuk bisa melindungi nilai exposure transaksi. Yang kedua ada money market hedge. Nah, money market hedge ini melibatkan kontrak, pinjaman, dan juga sumber dana untuk melaksanakan kontrak tersebut guna melindungi nilai exposure. Yang ketiga ada option market hedge, di mana option market hedge ini memberikan perubahan hak, bukan kewajiban, untuk bisa mengeksekusi kontrak ketika jatuh tempo. Yang terakhir ada swap agreement, di mana lindung nilai pasar swap melibatkan pertukaran arus kas dalam dua mata uang yang berbeda dalam swap mata uang. Nah, satu perusahaan ini menyediakan nilai pokok tertentu dalam satu mata uang bagi perusahaan lain dengan imbalan jumlah yang setara dalam mata uang yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya mengenai informasi, materi-materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arjito Santoso dengan NIM 09 merangkum pertemuan dari kelima sampai ke-7. Pertama, terkait materi foreign exchange derivative. Dengan adanya perubahan nilai tukar, multinasional seringkali mengelola dan mengambil keuntungan dari perubahan nilai tukar. Derivatif sendiri adalah kontrak yang harganya sebagian berasal dari nilai mata uang dasar yang diwakilinya. Pada umumnya, perusahaan multinasional sering menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasionalnya. Kemudian untuk keperluan lindung nilai, perusahaan multinasional menggunakan ada 3 cara. Pertama adalah currency future and forward, yang kedua adalah currency option, yang ketiga adalah ada currency swap. Pertama terkait kontrak future, merupakan kesepakatan yang dibuat sekarang untuk pelaksanaan di masa datang. Kedua, currency option memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam currency option terdapat 2 jenis opsi. Pertama ada currency call option, yang mana memberi hak ke pembelinya, bukan kewajiban, untuk membeli suatu valuta asing pada harga tertentu setiap saat selama umur opsi. Yang kedua ada currency put option, yang mana member hak ke pembelinya untuk menjual suatu valuta asing tertentu pada setiap waktu selama umur opsi. Yang terakhir ada currency swap. Currency swap ini merupakan perjanjian antara dua pihak yang disebut sebagai counterparties untuk saling menukar arus selama periode tertentu di masa datang. Materi selanjutnya mengenai hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Menurut teori PPP atau P3, nilai tukar merespon perbedaan tingkat inflasi aktual negara selama periode tertentu. Namun, karena tingkat inflasi ini sebenarnya tidak diketahui sampai periode berakhir, mereka atau hal ini negara tersebut tidak dapat digunakan untuk mengantisipasi bagaimana nilai tukar dapat berubah periode itu. Jadi teori lain juga didukung yang sebagai kita kenal sebagai teori efek Fisher internasional atau EFA. Yang hal ini mengidentifikasi bahwasannya
hubungan khusus antara perbedaan tingkat bunga nominal dua negara pada awal periode dan pergerakan nilai tukar yang diharapkan selama periode tersebut. Kemudian materi selanjutnya mengenai mengelola exposure transaksi. Jadi pada dasarnya perusahaan multinasional itu dalam melakukan transaksi tidak lepas yang namanya adanya pertukaran mata uang. Nah, dari adanya pertukaran mata uang ini, mata uang sendiri akan mengalami banyak fluktuasi, yang mana fluktuasi ini juga akan mempengaruhi terkait keuntungan perusahaan. Dari pengaruh tersebut akan berdampak juga pada arus kas yang ada di perusahaan. Oleh sebab itu, harus adanya kebijakan dengan melakukan lindung nilai atau hedging. Lindung nilai ini yang dilakukan perusahaan itu dapat berubah hutang maupun piutang perusahaan. Kemudian kebijakan lindung nilai ini pada exposure transaksi dapat dilakukan melalui lindung nilai pasar forward. Nah, pasar forward ini juga bisa kita lakukan pada hutang maupun piutang. Nah, yang pertama ada lindung nilai futures, yang kedua ada lindung nilai forward, yang ketiga ada lindung nilai pasar uang, yang terakhir ada lindung nilai opsi mata uang. Nah, dalam hal ini ketika melakukan lindung nilai pada hutang maupun piutang, perusahaan dapat melakukan kebijakan 4 hal ini. Jadi bisa menggunakan empat kebijakan atau 4 teknik dalam melakukan lindung nilai. Nah, kemudian dalam melakukan lindung nilai ini, yang perlu diperhatikan bahwasanya perusahaan memiliki batasan-batasan tertentu. Yang pertama adalah terkait lindung nilai yang jumlahnya tidak pasti atau tidak dapat ditentukan. Yang kedua adalah lindung nilai pada jangka pendek yang berulang. Dua hal tersebut merupakan batasan dalam perusahaan melakukan lindung nilai. Baik, mungkin sekian rangkuman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Esrinanda Pratiwi dengan NIM 2019-210525. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas resum 3 materi sebelum UTS. Yang pertama yaitu ada Forex Exchange Derivative, di mana perusahaan multinasional yang pada beberapa transaksinya menggunakan mata uang asing memiliki resiko perusahaan kurs mata uang asing tersebut. Perubahan kurs atau mata uang asing yang bersifat fluktuatif dapat berdampak pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Penggunaan teknik lindungi nilai atau biasa disebut dengan hedging yang tepat sangat perlu dikuasai oleh para praktisi di lapangan, khususnya para manajer keuangan. Karena perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara atau cross-border, seperti perusahaan multinational company yang memiliki transaksi ekspor dan impor, pada umumnya akan dihadapkan pada risiko perubahan kurs mata uang asing atau memiliki exposure mata uang asing. Dan adanya risiko perubahan kurs tersebut akan mempunyai dampak potensial pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Adapun teknik lindung nilai dari derivatif kurs mata uang antara lain yaitu ada pasar forward, pasar futures, pasar opsi falas, dan kegiatan spekulasi dengan opsi. Selanjutnya yaitu materi dari hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, di mana nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Nilai tukar setiap mata uang domestik terhadap mata uang asing tersebut juga dengan kurs yang dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu konsep hard currency, mata uang kuat, dan konsep mata uang lemah. Terdapat beberapa jenis transaksi nilai tukar, di antaranya adalah transaksi spot, transaksi forward outright, transaksi swap, dan derivatif kurs mata uang. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui laju inflasi suatu negara dalam satu periode yaitu yang pertama dari indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga implisit. Masalah sosial yang mungkin muncul akibat inflasi antara lain menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, makin buruknya distribusi kekayaan, dan tergantungnya stabilitas ekonomi. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada kreditur. Sedangkan suku bunga adalah presentasi yang dihitung dari pokok utang yang dibayar sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu.
Fungsi tingkat suku bunga dalam perekonomian antara lain yang pertama, membantu mengalirkan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah yang beredar dengan permintaan uang di suatu negara. Dan yang terakhir yaitu merupakan alat kebijakan pemerintah menyangkut tabungan dan investasi. Perubahan dalam laju investasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Jika inflasi suatu negara meningkat, permintaan atas mata uang negara tersebut akan menurun. Dikarenakan ekspornya juga mengalami penurunan akibat harga yang lebih tinggi. Kemudian diikuti oleh kecenderungan konsumen dan perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan impor. Fenomena ini berhubungan tentang nilai tukar dan suku bunga adalah pendekatan persamaan Fisher atau Fisher effect, di mana pengaruh terhadap nilai tukar akan berbeda tergantung pada perubahan tingkat suku bunga real dan perubahan ekspektasi inflasi. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu exposure transaksi, di mana exposure transaksi ini adalah transaksi kas di mana di masa depan dari perusahaan MNC yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Munculnya exposure transaksi, perusahaan memiliki 3 kewajiban penting. Yang pertama, mengidentifikasi besar exposure transaksi. Kedua, perusahaan perlu memutuskan perlu atau tidaknya melakukan hedging atas exposure-nya. Yang ketiga yaitu perusahaan melakukan perhitungan dan analisa dalam memutuskan untuk menghedging keseluruhan exposure atau sebagian dengan berbagai teknik hedging yang tersedia. Selanjutnya itu perusahaan MNC ini bisa menggunakan teknik lindung nilai dengan instrumen padal, yaitu yang pertama ada contract futures, yang ketiga ada contract forward, yang ketiga ada transaksi pada pasar uang dan opsi mata uang. Dalam teknik lindung nilai pada hutang, perusahaan bisa membeli kontrak futures atau forward yang mewakili jumlah mata uang, atau mempertimbangkan dengan melakukan transaksi pada pasar uang, di mana perusahaan MNC meminjam mata uang lokal atau negara asal dan menukarkan ke dalam mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa depan. Dalam teknik lindung nilai pada piutang, perusahaan dapat menjual kontrak futures atau forward yang mewakili jumlah mata uang piutang, atau mempertimbangkan dengan melakukan transaksi pada pasar uang, di mana perusahaan MNC meminjam mata uang asing yang akan diterima di masa depan, kemudian menukarkan ke dalam mata uang lokal negara asal dan melunasi pinjaman dengan arus kas masuk dari piutang. Kontrak future dan kontrak forward ini umumnya memberikan hasil yang sama, tetapi kontrak forward ini dianggap lebih fleksibel karena tidak terstandarisasi ketika paritas suku bunga terjadi. Hedging pasar uang memberikan hasil yang sama dengan kontrak forward lindung nilai pada opsi valuta yang mempunyai kelebihan dibandingkan teknik hedging lainnya. Pada opsi valuta tidak memberi kewajiban pada perusahaan untuk melakukan exercise jika perusahaan MNC memutuskan lebih menguntungkan jika tidak melakukan hedging. Pembelian opsi valuta ini terdapat biaya premi sehingga kelebihan yang dimiliki pada opsi valuta juga memiliki harga. Selanjutnya yaitu teknik hedging pada transaksi jangka panjang bisa dilakukan dengan metode long forward, currency swap, dan parallel loan, di mana ketika teknik hedging tidak tersedia, perusahaan MNC ini bisa melakukan beberapa teknik untuk mengurangi resiko exposure transaksi seperti leading dan hedging, cross hedging, dan diversifikasi valuta. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bilari Wismawati dengan NIM 2019210551. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari minggu kelima hingga minggu ketujuh. Nah, untuk minggu kelima yaitu membahas tentang derivatif valuta asing. Nah, untuk pengertian forward market atau pasar ke depan, pasar forward memfasilitasi perdagangan kontrak forward pada mata uang. Kontrak forward adalah perjanjian antara perusahaan di lembaga keuangan seperti bank komersial untuk menukar sejumlah uang tertentu pada nilai tukar tertentu, disebut kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan.
Nah, pasar opsi mata uang. Opsi mata uang ada di mana bank komersial dan perusahaan piala menawarkan opsi mata uang. Faktor yang mempengaruhi premi opsi panggilan mata uang yaitu yang pertama harga spot relatif terhadap strike price, yang kedua jangka waktu sebelum tanggal kadaluarsa, yang ketiga volatilitas mata uang. Lalu selanjutnya yaitu pada minggu ke-6 yang membahas tentang hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Teori paritas daya beli atau purchasing power parity. Tingkat inflasi seringkali bervariasi antar negara, menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar menyesuaikan. Terdapat dua bentuk teori purchasing power parity, yaitu yang pertama interpretasi daya beli dan yang kedua derivasi paritas daya beli. Lalu teori paritas suku bunga atau interest rate parity. Paritas suku bunga atau interest rate parity merupakan teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional. Nah, yang terakhir yaitu minggu ke-7 yang membahas tentang managing transaction exposure. Pada transaction exposure terdapat forex exchange exposure. Forex exchange exposure adalah suatu ukuran dari risiko yang dihadapi perusahaan jika terdapat perubahan nilai tukar atau kurs mata uang. Risiko valuta ini memberikan pengaruh pada arus kas perusahaan, pada akhirnya berpengaruh pada nilai perusahaan. Forex exchange exposure dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama transaction exposure. Transaction exposure merupakan risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika melakukan transaksi dengan pihak lain, baik itu supplier, pelanggan, ataupun pihak lainnya dengan menggunakan mata uang asing, sehingga perusahaan yang terlibat transaksi kini terekspos terhadap risiko perubahan nilai falas di masa depan. Nah, yang kedua yaitu operating exposure. Operating exposure mengukur setiap perubahan dalam nilai sekarang sebuah perusahaan sebagai akibat dari berbagai perubahan dalam arus kas operasi masa depan yang disebabkan oleh perubahan yang tak diharapkan dalam nilai tukar. Lalu yang ketiga yaitu accounting exposure. Accounting exposure adalah potensi perubahan ekuitas pemilik yang disebabkan oleh akuntansi yang terjadi karena kebutuhan untuk melakukan translasi laporan keuangan dalam mata uang asing ke dalam satu mata uang pelaporan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencakup seluruh dunia. Konsekuensi pajak untuk exposure mata uang asing beragam di tiap-tiap negara. Nah, sekian resume dari saya dari minggu ke-5 hingga minggu ke-7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Koirul Tambunan dengan NIM 552. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari saya mengenai materi sebelum periode UTS. Jadi yang pertama mengenai penentuan nilai tukar. Nah, dalam penentuan nilai tukar ini kita membahas mengenai pengukuran dalam pergerakan nilai tukar equilibrium dan perubahan nilai tukar keseimbangan, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, lalu ada pergerakan nilai tukar silang, lalu memanfaatkan pertukaran yang diharapkan pergerakan nilai. Nah, transaksi perdagangan internasional itu melibatkan suatu negara dengan negara yang lain dan menjadikan negara-negara di dunia menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar negeri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Guna memperlancar transaksi perdagangan internasional, penggunaan uang dalam pergaulan ekonomi terbuka tersebut ditetapkan dengan menggunakan mata uang yang telah disepakati. Perubahan nilai tukar dapat berpengaruh terhadap perkembangan harga barang dan jasa, sehingga ketidakstabilan kurs itu dapat mempengaruhi arus modal atau investasi serta perdagangan internasional. Perubahan nilai tukar mata uang juga berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang. Apresiasi itu merupakan kenaikan nilai tukar negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain, sedangkan depresiasi mata uang itu adalah penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang negara lain.
Dan mata uang yang biasa digunakan sebagai pembanding dalam tukar menukar mata uang itu adalah dolar Amerika atau serikat US dollar. Karena dolar Amerika itu merupakan salah satu mata uang yang dinilai kuat digunakan dan diterima secara luas dan merupakan mata uang acuan bagi sebagian negara-negara di dunia. Pergerakan nilai tukar mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan multinasional karena mempengaruhi arus kas masuk yang diterima dari ekspor atau dari anak perusahaan dan arus kas keluar yang dibutuhkan untuk pembayaran impor. Nilai tukar dapat berubah karena kondisi ekonomi. Penurunan nilai suatu mata uang disebut depresiasi, sebaliknya kenaikan nilai suatu mata uang disebut apresiasi. Nah, pembahasan materi selanjutnya itu mengenai foreign exchange derivative. Perubahan nilai tukar mata uang asing menjadi perhatian tentunya bagi perusahaan multinasional yang menggunakan mata uang asing dalam beberapa transaksi. Perubahan nilai tukar atau volatilitas mata uang asing dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan, arus kas bersih, dan nilai pasar. Praktisi di industri khususnya manajer keuangan gitu ya, itu harus memahami penggunaan prosedur lindung nilai yang tepat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa organisasi yang melakukan operasi lintas batas seperti perusahaan multinasional yang melakukan transaksi ekspor impor umumnya rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya, fluktuasi nilai tukar berpotensi mempengaruhi profitabilitas, arus kas bersih, dan nilai pasar perusahaan. Ada pasar forward, pasar berjangka, pasar opsi mata uang atau COM, dan operasi spekulatif. Dengan opsi adalah contoh taktik lindung nilai dan derivatif pertukaran mata uang. Nah, materi selanjutnya kita membahas hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Transaksi perdagangan internasional melibatkan suatu negara dengan negara yang lain dan menjadikan negara-negara di dunia menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar negeri itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Perubahan nilai tukar mata uang juga berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uang. Seperti yang sudah dibahas juga, apresiasi adalah merupakan kenaikan nilai tukar negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain, sedangkan depresiasi adalah sebaliknya. Inflasi yang dimaknai sebagai kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus merupakan salah satu indikator makroekonomi yang tentunya memiliki hubungan erat dengan nilai tukar. Perubahan laju inflasi ini dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Maka inflasi merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perubahan nilai tukar. Tingkat inflasi juga sering bervariasi antar negara, menyebabkan pola perdagangan internasional dan nilai tukar menyesuaikan. Yang paling populer dan kontroversial dalam keuangan internasional adalah teori paritas daya beli atau PPP, yang mencoba mengukur hubungan antara inflasi dan nilai tukar bentuk mutlak KPS bentuk KPS absolut didasarkan pada pemikiran bahwa dalam tidak adanya hambatan internasional, konsumen akan mengalihkan permintaan mereka ke manapun harga terendah. Nah, bahasan yang terakhir adalah mengelola exposure transaksi. MNC ini dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atas bagian besar risiko transaksinya atau melakukan lindung nilai secara selektif. Beberapa perusahaan multinasional atau MNC ini melakukan lindung nilai terhadap sebagian besar exposure transaksi mereka untuk memperkirakan lebih baik arus kas masuk dan arus kas keluar dan membuat keputusan yang lebih baik tentang jumlah pembiayaan yang mereka perlukan. Banyak perusahaan multinasional sebagian itu menggunakan lindung nilai selektif, di mana setiap jenis transaksi dianggap independen. MNC dapat membeli kontrak berjangka atau kontrak berjangka mata uang asing untuk melindungi hutangnya. Ini juga dapat menggunakan teknik lindung nilai pasar uang, di mana MNC itu meminjam mata uang negara asalnya dan mengubah hasil menjadi mata uang asing yang diperlukan di masa depan. Akhirnya, MNC itu dapat membeli opsi panggilan mata uang asing. Lindung nilai opsi mata uang memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan ringkasan lindung nilai lainnya karena tidak ada opsi yang harus dilakukan. Namun, MNC itu tetap harus membayar mahal untuk mendapatkan pilihan mata uang. Jadi, fleksibilitas ini ada harganya juga. Baik, itulah materi saya yang saya dapat sepanjang periode sebelum UTS ini. Baik, itulah sekian rangkuman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dengan NIM 560. Di sini saya akan merangkum pertemuan yang kelima, keenam, dan ketujuh. Berikut saya merangkum pertemuan kelima dari materinya derivatif mata uang. Nah, di sini yang dapat saya rangkum, kontrak forward ini menentukan volume standar mata uang tertentu yang akan diperuntukkan pada tanggal tertentu. Nah, kontrak semacam itu dapat dibeli oleh perusahaan untuk melindungi utang atau dijual untuk melindungi piutang. Lalu untuk di minggu ke-6, di sini saya merangkum untuk materi hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, yang dapat saya rangkum, teori paritas daya beli ini menunjukkan hubungan yang tepat antara tingkat inflasi relatif, tingkat inflasi relatif dua negara dan nilai tukar mereka. Nah, teori ini tuh menunjukkan bahwa nilai tukar equilibrium akan menyesuaikan kira-kira sama besarnya dengan perpetaan antara tingkat inflasi kedua negara. Lalu yang terakhir di minggu ke-7, di sini saya akan merangkum materi mengelola ekspor transaksi. Nah, untuk mengelola ekspor transaksi ini, MNC kemarin ini memilih untuk melakukan lindung nilai sebagai sebagian besar transaksinya exposure atau secara selektif melakukan lindung nilai atas risiko tersebut. Beberapa MNC ini melakukan lindung nilai sebagai exposure transaksi mereka, sehingga bahwa mereka itu dapat lebih akurat memprediksi masa depan arus kas masuk atau arus kas keluar dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai jumlah pembiayaan yang mereka butuhkan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya rangkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.